Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Hidup di Hadapan Allah. Hidup di hadapan Allah. Dalam perjanjian lama saudara, terdapat kekasih Allah yang bernama Daud, yang dikatakan hidup di hadapan Allah. Terkait dengan Daud, firman Allah tertulis demikian: jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka tahta itu akan tetap. Keturunan Daud tak akan terputus di hadapanku, kata Tuhan, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu, anak-anak dari keluarga Daud ini tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, tahta Israel akan tetap. Sebenarnya ayat-ayat ini saya kutip dari beberapa ayat, saudaraku. 1 Raja-Raja pasal 24, pasal 8 ayat 25, pasal 9 ayat 4, 2 Tawarikh 6 ayat 16, 2 Tawarikh 7 ayat 17. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Daud itu sosok orang yang hidup di hadapan Allah. Daud dinilai oleh Allah sebagai orang yang hidup di hadapannya. Dari apa yang kita baca tadi menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang-orang yang mengasihi dan menghormati Allah secara patut. Ya, walau dari goresan sejarah hidup Daud, ia pernah melakukan kesalahan, tetapi secara umum Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Allah, saudara. Dan Allah mengakuinya itu, Allah mengakuinya. Sebagai buah dari kehidupan yang berkenan di hadapan Allah tersebut, maka Allah mempercayakan tahta Israel pada keturunan Daud. Kenyataannya memang tahta Israel tidak akan lepas dari keturunan Daud. Pada akhirnya nanti tahta Daud tetap diberikan kepada keturunan Daud. Dan Yesus adalah keturunan Daud yang akan memerintah di kekekalan nanti di kerajaan milik Allah Bapa. Itu saudara. Dan ini satu kebenarannya. Sebaliknya nasib malang menimpa keluarga Imam Eli yang tidak menghormati Allah, walau sebenarnya keluarga Imam Eli akan dipercayai jabatan imam. Kepada Eli firman Allah demikian: dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan kurban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada menghormati aku? Kira-kira gitu kata Tuhan kepada Imam Eli. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Imam Eli pun akhirnya ditolak oleh Allah karena tidak dengar-dengaran, saudaraku. Tidak dengar-dengaran. Nasib malang juga dialami oleh keluarga Saul, seperti yang disampaikan Samuel kepada Saul sebagai berikut: perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu
yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang, ya, kerajaan Israel itu tidak akan tetap untuk Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk Daud, maksudnya menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah ini saudaraku, kalau kita dengan teliti membaca ayat-ayat tersebut, ya, dengan hati terbuka, kita dapat merasakan tragisnya kehidupan seseorang yang ditolak oleh Allah. Ya, di lain pihak, betapa berbahagianya orang yang dipercayai oleh Allah menjadi hambanya. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara, itu dapat kita petik pelajaran yang sangat berharga. Ya, karena Daud tetap hidup berkenan kepada Allah, dengan hidup di hadapan Allah, yaitu dengan hati yang mengasihi dan menghormati Allah, maka keturunannya tetap duduk di tahta Israel. Keturunannya diberkati oleh Allah. Diberkati. Hal ini terjadi bukan karena Allah yang menentukan secara sepihak, melainkan karena memang Daud adalah seorang yang hidup di hadapan Allah. Dia menghormati dan mengasihi Allah. Sebaliknya, keluarga Imam Eli dan Saul terlempar dari hadapan Allah. Kasihan. Dan tidak lagi menjadi hamba-hamba Allah yang dipercayainya. Tidak lagi menjadi hamba-hamba yang dipercayai. Karena mereka tidak hidup di hadapan Allah. Mereka tidak mengasihi dan tidak menghormati Allah secara patut. Oleh sebab itu, kita harus meneladani kehidupan Daud yang hidup di hadapan Allah. Artinya hidup dalam sikap menghormati dan mengasihi Allah secara benar. Saudaraku, ini rahasia hidup. Tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang mengasihi dan menghormati Allah. Ya, jangan sampai kita mengalami yang dialami oleh Eli, Imam Eli, dan Raja Saul. Ya, jangan sampai. Ya, satu hal yang penting, saudaraku, adalah hidup di hadapan Allah, atau hidup di hadirat Allah, agar kita memiliki hati yang rela berkorban untuk pekerjaan Allah tanpa batas. Ya, dan kita bisa memiliki kehidupan yang berkenan kepadanya. Ini kehidupan yang berkualitas. Tidak ada kehidupan yang lebih berkualitas dari ini. Mengasihi dan menghormati Allah. Nah, saya tegaskan ya saudara, untuk hidup di hadapan Allah atau hidup di hadirat Allah, umat pilihan harus memiliki hati yang benar-benar mengasihi dan menghormati Allah. Saudara, demikian kebenaran hari ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Sola Gracia.